Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang bagaimana burung murai batu pastol siap dilombakan. Dan yang kedua, permasalahannya saat digantangan. Nah, di sini teman-teman semua kita akan bahas bagaimana dia kondisinya sudah siap atau belum. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman semua, yang pertama itu adalah kondisinya fit atau tidak. Nah, di sini kondisi fit ini kita bisa lihat dari bulunya. Dia tidak mengembangkan bulu, dia terus kotorannya bagus, dia enak mainnya, loncat-loncat dan sebagainya, reaksinya bagus lah teman-teman semua, bukan murung, diem, matung. Nah, ini kondisinya fit. Kalau fit teman-teman semua, kita bisa coba. Nah, kalau misalkan kondisinya tidak fit, jangan kita coba, nanti berbahaya untuk burung murai batu pastolnya. Yang pertama, yang kedua birahi. Nah, dari fit ini harus mempunyai birahi. Birahinya ini bisa dilihat, burung murai batunya ini rajin berbunyi. Kalau misalkan sudah rajin berbunyi, nah ini dia kondisinya sudah enak teman-teman semua. Jadi dia udah mulai, birahinya ini udah masuk, mungkin udah dapat birahinya kalau misalkan sudah rajin berbunyi. Nah, kalau misalkan dia belum rajin berbunyi, jangan kita gantangkan dulu. Misalkan dia cuma ngeriwik dan sebagainya, jangan kita gantangkan dulu. Tunggu dia rajin berbunyi. Yang kedua, yang ketiga emosi. Nah, emosi ini kalau misalkan kita melihat burung murai batu udah masuk emosinya atau belum, coba kita tepukin ataupun kita sweetin ataupun kita godain, nanti dia akan pasang badan cetrak-cetrek. Nah, ini dia udah mempunyai emosi. Walaupun dia belum bongkar isian, ini kan masih pastol, dia udah ada reaksi emosi. Nah, ini untuk emosi. Yang keempat adalah tenaga dan stamina. Nah, untuk burung murai batu ini kan kondisinya fit, birahi, emosi, dia harus mempunyai tenaga dan stamina. Ini penting untuk burung murai batu, karena burung murai batu mau tarung, mau main enak, main durasi, dia harus mempunyai tenaga dan stamina. Nah, ini tenaga dan stamina ini kan bisa kita dapat dari umbaran, dari penjemuran, dari jemur kerodong dan lain-lainnya. Nah, ini sudah saya bahas di konten saya sebelumnya. Ini kalau misalkan sudah siap nih, kita sudah lihat seperti ini baru coba kita bawa ke gantangan. Nah, di sini kita bawa ke gantangan. Nah, setelah di gantangan, kita lihat reaksinya. Ini masih di bawah ya, masih bawah di gantangan sebelum kita cantolin. Kita lihat reaksinya. Kalau misalkan burung murai batunya ini mangap, coba kita buka sleting. Kita buka sletingnya ataupun kita ablak sedikit, tapi dijauhkan dari burung murai batu lainnya supaya dia tidak lihat. Nah, setelah ada reaksi, misalkan dia reaksi loncat-loncat enak dan sebagainya, nah ini kita tutup lagi. Nah, tetapi kalau misalkan dia udah selesai nih mangapnya, dia cuma diem matung, nah kita ablak saja dulu sampai dia loncat, sampai dia ada reaksinya enak. Ini kan baru pertama kita lombakan. Nah, setelah reaksinya enak, dia sudah mulai berbunyi-bunyi di gantangan, nah baru kita coba di gantangan. Kita beli tiket, kita gantangkan. Nah, di gantangan ini kita harus lihat permasalahannya apa teman-teman semua. Nah, permasalahan burung murai batu ini bisa kita lihat saat di gantangan. Nah, kalau misalkan burung murai batunya ini reaksinya itu dia nampar itu kayak ini ya, mau nyerang gitu ya, mau nyerang, dia nampar, mau nyerang, loncat, nampar. Nah, ini burung murai batunya tenaganya kurang. Dia mau bongkar isian, dia mau tarung, tetapi tenaganya kurang, tenaga dan staminanya kurang, otomatis dia tidak mau tarung. Dia pengen ngajak ribut aja, tetapi dia tidak mempunyai tenaga, tidak mempunyai stamina. Jadi dia pengen hajar, dia tidak bunyi dan sebagainya. Nah, jadi kalau tidak bunyi, dia cuma nampar, nah ini tenaganya ya teman-teman semua, tenaganya kurang. Jadi kita bisa tambahkan dari tenaga dan staminanya. Kalau misalkan reaksi
burung murai batunya ini dia agak ngelowo, teman-teman semua, ngelowo, tapi dia tidak bunyi. Ngelowo, misalkan mau nyerang ngelowo. Nah ini birahinya ini di atas emosinya. Makanya birahinya kita akan turunkan sedikit. Nah kalau misalkan reaksinya dia nampar, bongkar isian, nampar, kadang-kadang di jeruji itu dia bongkar-bongkar isian. Nah ini emosinya terlalu tinggi. Makanya kita bisa turunkan emosinya sedikit supaya dia main enak. Nah ini dia main enak, makanya dia birahi emosinya ini harus stabil. Nah selanjutnya kasusnya itu kadang-kadang teman-teman semua burung murai batu pastol ini banyak permasalahannya. Nah seperti ini. Kalau misalkan kita mau lombakan burung murai batu pastol, ini yang harus kita perhatikan. Kita harus lihat permasalahannya apa dan sebagainya. Kita lihat apa sih permasalahannya di gantangan. Nah catatan saya untuk burung murai batu pastol ini sendiri memang kadang dia main enak, kadang enggak, karena dia masih anak-anak. Makanya kita ini cari settingannya itu kadang-kadang kita bingung, wah sekarang nih bagus, selanjutnya dia kurang bagus. Nah karena itulah anak-anak, jadi tetap aja kita settingan. Kalau misalkan dia sudah bagus, sudah main enak nih, udah juara misalkan, nah walaupun nanti minggu depan dia nggak bagus seperti itu, jangan kita rubah settingannya, karena memang seperti ini reaksi burung murai batu muda pastol, kadang main enak, kadang enggak. Nah seperti itu karena dia masih labil ya teman-teman semua. Nah makanya untuk burung murai batu pastol juga jangan kita gedur. Kalau misalkan sudah main enak, lebih baik diistirahatkan, nunggu 2 kali mabung selanjutnya atau 3 kali mabung. Karena banyak yang terjadi, burung murai batu pastol ini dilombakan di kelas dewasa, di lomba kelas muda, udah juara, tetapi setelah dia mabung kondisinya hancur teman-teman. Kadang birahinya naik, kadang emosinya naik, kadang cabul dan sebagainya. Jadi jangan kita paksakan lomba untuk burung murai batu yang pastol ini. Kalau udah bagus sudah. Nah itu teman-teman semua, kadang-kadang karena bagus kita hajar terus, nah nanti mentalnya down dan sebagainya. Nah ini kalau mentalnya down ini agak susah diperbaiki ya teman-teman semua, karena ini bicara tentang mental. Mungkin lama, mungkin cepat, dan bahkan mungkin tidak bisa lagi diobatin kalau misalkan setelah dia mabung ini ngaco, karena pastolnya itu sering kita lombakan. Nah oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasannya di konten kali ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini, dan bisa WhatsApp saya, nomornya di deskripsi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.